kami dari mahasiswa teknologi pangan. Di sini kami akan mengerjakan tugas kewirausahaan, yaitu menanyai tentang usaha UMKM. Nah, di sini kita udah bersama Ibu Sutini. Ibu ini memiliki usaha tahu Jawa. Oke, pengolahan tahu Jawa, oke. Nah, kalau perkenalkan dulu ya, saya Najwa, Saya Jalia, Saya Rizka. saya Aya. Saya Hasna. Nah, di sini kita mau tanya-tanya sedikit nih, boleh? Boleh. Ya, kalau boleh tahu, mulai usaha tahu Jawa ini udah mulai dari kapan? Tahun 2003 ya Mia? 2003. 2003. Wah, udah lama berarti ya. Terus gimana sih awalnya bisa mulai usaha ini? kayak alasan gitu. Ya, alasannya. alasannya usaha Nah, ini. kita di sini orang Jawa kan banyak, sedangkan pabrik tahu di sini kan cuma ada satu mungkin di Kebon Ruik. Nah, itu dari Banyuwangi. Kalau kita kan dari Kediri, jadi kita mendirikan di sini dengan alasan kan semua orang Jawa kan pasti nyari tahu Jawa. Berarti di sini kan akhirnya kita mendirikan pabrik di sini, yaitu udah mulainya dari usaha tahu itu. Alasannya itu Karena siapa tahu orang Jawa nyari tahu Jawa gitu. Tapi ternyata banyak orang banyak Lombok yang orang suka Lombok juga. suka. Kalau boleh tahu bedanya tahu Jawa sama tahu Lombok ini apa? Kalau masalah tahu Jawa kan dia kan langsung konsumsi kan, bisa langsung dijual. Kalau tahu Lombok kan direbus dulu kan, terus asin dia. Iya. Nah, ada cukanya beda, pengolahannya anunya beda. Kalau kita kan hambar, makanya kalau digoreng kan bisa ada bolong gitu, pong. Kalau di sini kayak tahu crispy kalau gitu itu. Iya. Terus kenapa sih memilih untuk menjadi seorang pengusaha? Maksudnya kan kenapa nggak kerja aja atau modal nekat kah atau gimana gitu awalnya? Kalau boleh tahu. Awalnya Bude dulu kan juga kerja, akhirnya udah berhenti, akhirnya membuka usaha. Dulu Bude di pasar, akhirnya buka tahu Jawa. Dari kecil Bude udah di Jawa itu kan buka tahu, akhirnya dikembangkan di sini. Nah itu alasannya kita buka usaha aja daripada kita disuruh orang, buka sendiri. Mau buka lapangan kerja kan? Jadi bos. Bukan bos ya, sama aja. Terus apa udah pernah melakukan sebuah perubahan atau misalkan sebelumnya begini tapi sekarang begini atau ada tindakan pokoknya yang merubah usahanya gitu? Kebaikan dari tungku atau apa? Ya. Misalnya kayak dulu Usahanya cuman kecil atau Oh, gimana? iya. Adakah perubahan dari Oh, yang gitu dulu ada. sekarang? Dulu kan hanya satu, terus sekarang kan sudah ada 3, sudah ada tambahannya. Ini dulu roboh. Nah, dulu cuma 1, sekarang ada 2. Terus kalau dari segi karyawan apakah ada dulu cuman Oh, karyawan berganti-ganti. Kalau karyawan kalau dia yang mau niat kerja, dia kuat, tetap bertahan. Kalau pasti banyak yang sakit, yang ini guna ganti sampai mau kerja ya, yang penting kan kekuatannya dia. Berat ya Budi kalau Iya, kesanggupannya dia kerja berat kan, di panas itu lihat tuh. Panas. Terus pernah ada ngambil resiko enggak, kayak misalkan melakukan perubahan kayak apa ya? misalnya kayak mau buat usaha nih, Bu. Terus kayak ngambil pinjam uang dulu atau gimana iya, gitu. pokoknya Atau dari- resiko yang tentang usaha inilah kan. Pinjam uang ke bank buat Oh, usaha ini kalau atau di apa. bank paling enggak Mbak. Soalnya kita kan usaha ini kan yang modalnya juga enggak terlalu banyak. Hanya kedelai aja yang berat, kayu kan udah ada yang Kalau pinjam-pinjaman paling yang bank itu kan kita harus yang ngurus ini harus ribet. Kita memang sih banyak yang kita ribet ya udah gini-gini aja. atau mungkin dari segi kemasan atau bahan bakunya, misalkan bahan bakunya kan bahan baku sekarang pasti otomatis meningkat ya resikonya. Maksudnya pernah ngambil kayak diganti aja atau enggak, dan Ada. apa pertimbangannya Kalau biasanya? bahan baku tetap kan kedelai kita bahan bakunya.
Kalau misalnya kedelai mahal, Kedelai mahal ya kita, kalau kedelai mahal itu ya naikkan lagi kalau harganya. Kalau kita ndak produksi kan ndak bisa jalan. Iya benar. Kalau kedelai naik, naik, kalau dia turun kita turunin lagi. Oh berarti enggak Tergantung bahan baku. Tergantung bahan baku. Tapi sekarang kan banyak Mbak. Tahu crispy itu semua itu di Alfamart itu. Iya sekarang udah banyak. Gorengan gitu. Bakso, tahu bakso. Tahu genjerot. Terus apa sih menurut Bude nih sikap kepemimpinan atau etika dalam berbisnis nih? Maksudnya kayak harus tahan banting kah, harus apa gitu? gimana cara ngomong ke karyawannya? Iya, atau harus tegas kah? Gak apa-apa. Kalau Bude itu santai orangnya ya. Berarti nggak terlalu marah. Nggak terlalu kalau Bude. Kalau Enjoy dia masuk ya alhamdulillah. Kalau enggak kita bisa kerja sendiri. Gitu aja. Itu sudah anunya kalau tenaga kerja loh ya. Iya. Kalau Bude itu orangnya santai ya sambil ngikut anu sudah. Ngikuti anu kalau ada pegawainya kita kerja sendiri produksi yang sedikit aja. Nanti kalau ada pegawainya Yang penting jalan. penting ada santai. Berarti kerjanya sini santai ya. Nggak Santai terlalu juga tidak terlalu serius, berat. nggak- Tekanan bos. Iya. biar nggak ada. Terus gimana pemasarannya, strategi pemasarannya apa? Kalau Bude dulu memang keliling kan, Bude dulu sebelumnya keliling. Nah setelah itu udah umur kan, akhirnya diem di tempat ada anak buah yang keliling sekarang. Oh, berarti Jadi tak kasih tempatnya begini-begini, terus ada akhirnya jualan bakso, anu itu goreng-gorengan, akhirnya minta digorengkan. ada yang tetap minta. pesan tetap gitu ya. Langganan tetap langganan. ada, minta gorengan, dia kan tinggal ngisi. Ada yang kayak udah digoreng, ada yang mentah gitu mentah ya. ada. Kalau yang anak buahnya yang keliling-keliling ini biasanya di mana aja kisaran? Ada yang kisaran ke utara, ada yang ke selatan, macam-macam. Dia nyari di sana di daerah Gunung Sari itu. Ada nggak yang Ada yang di Babakan. ada nggak yang diem di tempat, maksudnya jualan diem? Oh ini di warung depan ini. Oh di dalam depan. Ada naruh di situ. Enggak nitip di anu Bude, Di kayak mana? warung-warung gitu. Oh enggak ada. Ada ke Saya tukang nggak ada. sayur-sayur gitu. Oh enggak ada. Kalau adik baru ada. Ibunya Mak Mia. Terus gimana manajemen keuangan dan pembiayaan usahanya? Agak rahasia ya. Raja dapur. Kalau tahu ini kan per papan 55 Mbak kalau mentah. Kalau udah digoreng 70. Beda jadi kita kan bilang digorengin 70 bikin 55. Jadi satu kali masak itu kalau mentahnya dapatnya 165.000 satu kali masakan. Pertanyaan terakhir ya, apakah ada rencana bisnis di masa depan, kayak apakah mau mengubah atau ada mau perkembangan, apa yang mau dikembangin gitu? Kalau Bude mungkin enggak ada Mbak. Mungkin kalau jalan. Kalau jalan seperti biasa enggak ada pokoknya lagi. Soalnya Bude kan anaknya sudah kita udah sepuh berapa tahun nanti. Misalnya Dilanjutin usahanya. Karena kalau dilanjutin saya siapa yang mau itu mungkin ponakan loh, mungkin ada. Kalau anaknya Bude sudah enggak kayak ada anunya. memperbesar Oh, enggak tempatnya. ada. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama ya. Maaf baik sekali. Enggak apa-apa. Enggak. Iya. Oh, iya. Amin. Amin. Doain kita juga sukses. Ya, Bu. udah sukses sampean semua ya. Amin.